Analisa market mingguan gold, Nasdaq, dan oil tanggal 15 sampai 19 April 2024. Nah, kita akan review terlebih dahulu bagaimana pergerakan minggu lalu. Ada sesuatu yang menarik nih, teman-teman sekalian, ya. Di mana pada minggu lalu telah dirilis data inflasi Amerika Serikat atau yang kita kenal CPI Amerika Serikat tahunan year on year, ya. Prediksinya naik dari 3,2% ke 3,4%, namun hasilnya akhirnya lebih tinggi dari prediksinya, sebesar 3,5%. Ya, nah hasil inflasi yang naik ini membuat FOMC memutuskan akan menunda penurunan suku bunga dari rencananya di bulan Juni ke bulan Desember tahun 2024. Ya, nah. Data inflasi ini sempat membuat gold terkoreksi turun, demikian juga Nasdaq sempat terkoreksi turun, namun kemudian kembali naik, ya, dikarenakan waktu itu adanya ancaman dari Iran akan menyerang Israel, ya, dan akhirnya pada hari Minggu memang terrealisasi, ya. Jadi sebelum ancaman itu terrealisasi, memang gold sempat mengalami kenaikan ke posisi tertingginya, ya, sepanjang masa. Juga Nasdaq mengalami kenaikan tapi masih dalam area konsolidasi di sini. Demikian juga USD oil, ya, masih dalam area konsolidasi di sini. Jadi harga masih stabil, ya. Namun ada kemungkinan bahwa oil di minggu ke depannya akan mengalami kenaikan sampai ke 100, ya, prediksinya, karena adanya perang antara Iran dan Israel ini, ya. Untuk saat ini kita bisa lihat fokus data ekonominya, ya. Pada Senin hari ini jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat akan ada data core retail sales yang prediksinya akan mengalami kenaikan dari 0,3% ke 0,4%. Namun, data retail sales bulanan prediksinya akan mengalami penurunan dari 0,6% ke 0,3%. Nah, data ini fix, ya. Karena data ini fix, tentunya akan membuat para investor, para trader akan benar-benar melakukan aksi wait and see di awal Senin ini hingga data ini dirilis. Kenapa data ini sangat penting? Data ini sangat penting karena berkaitan erat dengan data inflasi, ya. Jadi inflasi dengan retail sales sangat berkaitan erat. Nah, tentu saja hal ini akan menjadi penggerak ke depannya arah pergerakan harga, ya. Jika nanti hasilnya keduanya misalnya mengalami kenaikan, tentunya dolar akan menguat dan membuat gold mengalami pelemahan, ya. Tapi jika hasilnya memang ternyata mengalami penguatan, ya, maksudnya naik, maka gold akan mengalami penurunan, ya. Tentunya kita akan lihat berikutnya apa lagi yang akan mempengaruhi. Nah, di sini kita lihat perang, ya. Perang ini akan sangat mempengaruhi pergerakan terhadap oil maupun terhadap gold, ya. Baru-baru ini hari Minggu pagi Iran akhirnya melaksanakan ancamannya, ya, menyerang Israel dengan rudal-rudalnya, ya, dengan aksi drone kamikaze-nya, ya, sehingga membuat apa? Membuat pasar khawatir bahwa oil nih kemungkinan akan naik nih ke arah 100 kayak begitu. Gold juga kemungkinan akan mengalami kenaikan lagi nih, pecah rekor lagi, ya. Nah, untuk itu kita akan lihat bagaimana pergerakan selanjutnya, ya, pasca penyerbuan dari Iran ke Israel. Ya, kita lihat pada MetaTrader ini, ya. Kita terlebih dahulu lihat pada bulanannya, ya. Di sini kita lihat gold sempat pecah rekor, ya, pada waktu tahun 2020 karena pandemi, ya, ke 2074 posisi tertingginya, ya. Kemudian pada tahun 2022 nih
di Maret gitu ya, sampai Maret akhirnya pecah rekor lagi ya, dikarenakan adanya serbuan dari Rusia ke Ukraina gitu ya. Jadi ini sempat membuat kecemasan pasar sehingga banyak memborong gold ya. Setelah kembali turun kemudian naik. Nah, di sini ada kekhawatiran lagi, perang lagi ya. Yaitu di bulan Oktober tahun 2023 antara Israel dan Hamas ya. Ketika Hamas menyerang Israel, sehingga apa? Akhirnya gold terus mengalami kenaikan ya. Kita bisa lihat ke daily ini, akhirnya gold terus mengalami kenaikan, pecah rekor sampai ke 2.377 ya. Jadi pecah rekor sampai ke ke 2.431,32 ya, pecah rekornya ya. Dikarenakan apa? Adanya pada minggu lalu ancaman dari Iran akan menyerbu Israel. Nah, ternyata memang benar, akhirnya terrealisasi. Tapi untungnya pada saat terrealisasi ya, pasar sedang tutup ya. Sehingga apa? Gold pada minggu ini kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu ya, terjadi aksi taking profit ya. Akan terjadi koreksi terlebih dahulu ke arah Fibonacci 61.8 ke level 2259 ya. Nah, ini tentunya para pelaku pasar akan terus mencermati apa yang terjadi di Timur Tengah, apakah akan kembali memanas atau tidak, ya. Nah, setelah terjadinya koreksi, ada kemungkinan gold diprediksi akan kembali naik menuju ke arah Fibonacci 161,8 ke 2445 ya, poin 00. Bahkan ada kemungkinan nih sampai ke arah 2500,00 ya. Jadi itu arah prediksi goldnya. Kita tetap harus mengantisipasi akan kenaikan gold ke depannya. Nah, untuk Nasdaq pada minggu yang lalu mengalami konsolidasi ya, ada kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu ke level 17984,00. Nah, tapi perlu menjadi catatan kita bahwa Nasdaq diprediksi akan mengalami kenaikan ke 18706,75 pada Fibo 100.0 dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya konflik di Timur Tengah ini yang memanas dan menimbulkan kenaikan oil atau minyak mentah. Nah, kenaikan oil atau minyak mentah dan juga gas akibat adanya peperangan ini di Timur Tengah akan membuat saham-saham energi mengalami kenaikan. Nah, hal inilah yang akan menjadi pemicu untuk saham-saham Amerika Serikat termasuk Nasdaq akan mengalami kenaikan ya. Tentunya saat ini akan koreksi turun terlebih dahulu ke level 17984,00, kemudian akan naik kembali ke level 18706,75. Untuk USD oil ini yang akan sangat dicermati juga selain emas terkait dengan konflik di Timur Tengah antara Iran dan juga Israel ya. Pasca serangan Iran terhadap Israel yang kebetulan terjadi pada hari Minggu pagi, jadi saat pasar tutup, itu tidak menimbulkan gejolak ya di USD oil karena memang pasar sedang tutup. Jadi pada minggu ini kemungkinan akan terjadi koreksi turun terlebih dahulu ke arah Fibonacci-nya di 82.18 sampai Fibonacci 38,2 di 80.90. Namun prediksinya USD oil akan kembali mengalami kenaikan ke level 94.28 pada Fibonacci 161,8, bahkan kemungkinan akan menuju ke 100.00 ya. Jadi ini yang kita perlu antisipasi. Kita bisa ambil peluang untuk USD oil. Kita bisa ambil peluang buy sebesar kita bisa dapat keuntungannya 11.81 ya. Nah, kalau untuk Nasdaq kita bisa ambil peluang buy juga ya setelah koreksinya tentunya. Ambil di 17984 ini kita bisa lihat berapa peluangnya, berapa pips ya. Kita bisa ambil
743,82. Ya cukup besar nih peluangnya di Nasdaq ya. Jadi kita siap-siap untuk ambil posisi buy di Nasdaq. Kemudian di gold kita bisa ambil peluang, ambil posisi buy setelah koreksi atau aksi taking profit ya. Di Fibonacci 61,8 di 2259, anggap 2260 kita bisa ambil posisi buy. Berapa peluang yang kita dapatkan di sini? Kita bisa dapatkan sekitar 181,50 ya. Kita bisa dapat keuntungan $181 per troy ounce ya. Itu luar biasa besar sekali ya. Kalau kita main 0,1 lot, kita bisa dapatkan sebesar $1.810. Demikian mengenai analisa market mingguan gold, Nasdaq, dan juga oil tanggal 15 sampai 19 April 2024.